Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa ketemu lagi. Kita kembali berhadir dalam acara program Indahnya Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yakni maqasid syariah, yang dimana kita ketahui bahwa di antara prinsip atau hukum-hukum syariat ada beberapa poin yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah berhadir dalam kesempatan hari ini. Nah, itu insya Allah kita akan membahas yang namanya hibdun nafs. Sebelum kita mengetahui penjelasan kupasan dari materi kita, maka sebelumnya saya akan menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Ustaz, langsung saja. Tadi kan hari ini kita akan membahas yang namanya hibdun nafs. Hibzun nasl. Hibdun nafs. Ya. Nasl. Jadi boleh disampaikan apa sih sebenarnya yang maksud dengan hibdun nafs? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menarik jika kita membahas tentang maqasid syariah. Memang hal terpenting daripada adanya syariat di muka bumi ini ada tujuan daripada pemberlakuan syariah di dunia ini. Jadi syariah ini sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan itu sangat baik, manfaatnya begitu besar terhadap kehidupan kita sebagai umat manusia, khususnya kita sebagai orang Islam. Jadi dari 5 maqasid syariah atau tujuan diturunkan syariat di atas muka bumi ini, salah satunya adalah hifzun nasl. Hifzun nasl artinya adalah menjaga atau melindungi diri dan keluarga kita, atau dengan kata lain menjaga keturunan. Nah, penting ini. Selain ada juga pembahasan yang tak kalah penting, ada hifzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, hifzun nafas, menjaga akal, kemudian hifzun nasl, menjaga keturunan. Walaupun ada juga hifzun mal, menjaga harta. Namun hari ini kita akan melihat bagaimana peranan daripada hifzun nasl ini terhadap kehidupan kita. Dalam hal kita menjaga keturunan, maksudnya adalah menjaga supaya keturunan dari orang yang beragama, orang yang bersyariah, itu betul-betul terjaga. Jadi dengan adanya keterjagaan atau perlindungan terhadap keturunan, maka akan menghadirkan generasi-generasi yang jelas keturunannya. Makanya kenapa salah satu ciri apa yang diambil oleh orang-orang yang ingin hendak menikah misalkan, dia harus melihat keturunan. Sebagaimana hadis Rasulullah, pastinya kita melihat keturunannya, melihat agamanya, melihat kecantikan, melihat hartanya. Namun menjaga atau melihat keturunan itu penting sekali supaya jelas nanti ketika kita berkehidupan ini, jelas dari siapa. Bahkan kita kilas balik, kita kan berasal dari Nabi Adam, sehingga jelas keturunan kita Nabi Adam, yang mana ahlul jannah, memang orang yang menghuni surga adalah Nabi Adam. Kan sebenarnya kita ini ahlul jannah, semua kita ini penghuni surga. Nah, makanya kenapa penting turunan itu untuk kebaikan-kebaikan terhadap agama ini. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita melihat dalilnya itu jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim dalam surah At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kenapa Allah itu sangat
hal sangat penting yang dikatakan oleh Allah, hal utama terhadap penjagaan keturunan ini adalah diri kita. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dulu. Kemudian setelah itu apa? Keturunan-keturunan kita. Inilah poinnya. Inilah poin penting dari kehidupan kita ini. Artinya keturunan itu penting. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi bukan Allah itu tidak menyuruh yang lain-lain dulu. Itu yang paling penekanannya di situ. Poinnya adalah di situ. Jaga diri, jaga keluarga. Setelah itu baru lebih luas. Baru kita boleh menjaga masyarakat, menjaga hal-hal yang lain, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi yang paling utama adalah diri kita, keluarga kita. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya sangat penting kita memelihara atau menjaga keturunan kita supaya keturunan ini harus baik. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 9 itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang maksudnya, yang artinya adalah takutlah ketika engkau meninggalkan keturunan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau harus takut terhadap apabila nantinya engkau memiliki keturunan yang mana keturunan itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus takut sebenarnya. Kita harus jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan keturunan kita harus dipastikan supaya mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, kemudian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, itu supaya kita memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita setelah artinya kita asyik memikirkan diri kita tanpa memikirkan keturunan-keturunan kita yang akan datang. Nah, ini tidak boleh. Dalam agama kita ada balance antara diri kita dan juga ada keturunan. Bukan hanya memikirkan bangsa misalnya yang lebih luas, kita pikir negara kita seperti apa, pikir umat Islam seperti apa. Itu bagus kita memikirkan seperti itu untuk kebaikan umat. Tetapi hal yang mendasar di sini adalah kita balik dulu ke keluarga. Balik dulu ke keturunan kita sendiri. Harus jelas keturunan kita dan harus jelas dia betul-betul bisa taat kepada Allah nantinya atau tidak. Jangan sampai kita asyik memikir yang jauh-jauh, akhirnya yang dekat di depan mata kita nggak kita pikirkan. Kayak ini sebenarnya tujuan kenapa titik beratnya adalah menjaga keturunan itu jadi hal yang penting. Nah, karena memang dasar kita memulai segala sesuatu, startnya adalah keluarga. Startnya diri kita, keluarga kita, baru kemudian beralih kepada masyarakat secara luas. Nah, jadi penting. Kenapa dalam agama kita salah satu tujuan maksud dari adanya syariat ini adalah untuk keterjagaan atau keterpeliharanya keturunan kita supaya keluarga kita dan keturunan kita itu betul-betul bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman kita taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oh, berarti artinya dengan kita mengetahui hifdzun nasl ini, yakni penting untuk menjaga atau melindungi ya keturunan kita itu dari kemaksiatan dan tidak menyanyiakan. Terus Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana bagi keluarga atau orang tuanya yang apabila diberikan amanah seperti keturunan, ya kan? Dikaruniai seorang anak, akan tetapi menyanyiakan anak atau keturunan yang telah diberikan oleh Allah. Tentunya ini tidak terlepas dengan berita yang akhir-akhir ini sedang viral, yakni membuang bayi, ya. Atau silakan. Bagaimana KDRT terhadap keluarga? Iya, KDRT terhadap istri dan anak-anak, itu bagaimana? Ya, jadi disinilah kenapa setiap orang itu memiliki amanah. Salah satu ciri orang yang dikatakan oleh Allah itu yang tidak munafik. Maka Rasulullah dalam hadisnya juga ayatul munafik salah satu tanda orang itu munafik atau orang itu tidak. Karena munafik ini bahaya sekali. Munafik ini lebih parah, lebih dahsyat dibanding orang kafir.
Orang kafir jelas. Dia tidak mengikuti Allah, tidak menyembah Allah, dan tempatnya di neraka. Jelas, itu kata Allah. Tapi orang munafik, bisa jadi orang itu agama Islam, kan tetapi dalam pelaksanaan atau dalam keseharian, implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, itu menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Atau sebaliknya, menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, malahan dia melaksanakannya. Sedangkan di muka atau di depan, dia berkata baik. Dia di depannya seakan-akan orang yang bertakwa. Tapi di belakangnya, ketika tidak di depan umum mungkin, atau tidak di depan masyarakat, dia malahan melakukan sebaliknya. Di antaranya adalah dia tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanah yang diberikan kepada manusia ini apa? Amanah kita hidup di dunia ini adalah untuk bertakwa, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya ketika kenapa diperintahkan untuk kita menikah. Tujuannya ada salah satu itu menjaga keturunan. Supaya ada keturunan. Nah, jadi ketika ada keturunan, kita diberi amanah oleh Allah, kita harus melindungi, menjaga keturunan kita itu harus baik, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keturunan kita itu malahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua ya. Orang tanggung jawab penuh terhadap manusia itu. Apabila dia tidak bertanggung jawab, kullu ra'in, apa kata Rasulullah SAW? Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang, setiap kita ini. Jadi nggak mesti ra'in di sini, nggak mesti pemerintahan. Jadi gubernur dulu, jadi presiden dulu, jadi menteri dulu, jadi bupati, wali kota dulu. Tidak. Kita memimpin untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, jadi kita semua pemimpin ini. Dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Pasti itu. Iya. Jadi kalau kita dalam keluarga, kita diamanahkan. Misalkan kita menikah, diamanahkan pada kita siapa? Kalau kita laki-laki, diamanahkan istri kita. Kalau kita perempuan, diamanahkan suami. Karena hak dan kewajiban sama-sama ada hak dan kewajibannya. Bukan sepenuhnya misalnya kewajibannya yang amanah itu yang harus amanah adalah suaminya saja. Istrinya tidak. Tidak seperti itu. Semua memiliki amanah sendiri-sendiri. Suami memiliki amanah kepada istrinya apabila belum punya anak. Ketika punya anak nanti amanah lagi terhadap anaknya. Itu juga si istri. Ketika belum menikah dia mungkin tidak ada amanah untuk orang lain. Dia paling taat kepada orang tuanya saja. Sedangkan ketika dia menikah, jelas dia harus amanah terhadap istri suaminya. Nah, kemudian ketika dia punya anak, maka dia harus amanah terhadap anaknya. Nah, jadi hal ini saling berkaitan dan semuanya harus memegang amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan harus diemban itu. Maka apabila terjadi KDRT, terjadi pelecehan, ketika seorang bapak tidak bertanggung jawab, tidak amanah terhadap istrinya dan terhadap anaknya, sehingga dia gampang saja memukul istrinya, melakukan KDRT dalam rumah tangga, memukul anaknya juga, nah, maka dia dianggap orang tidak amanah dan berarti dia na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa dia digolongkan dengan orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Bukan hanya bermaksiat biasa kepada Allah SWT, tapi bisa masuk munafik. Karena kenapa? Dia tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia dulu sudah berjanji. Di awal dia menikah kan dia berjanji, ada ijab dan kabul. Berjanji kepada Allah ketika diberikan amanah istrinya kepadanya, maka dia sudah berjanji kepada Allah, dia wajib menjalankan amanah tersebut. Harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah itu. Jangan sampai dia malahan bertindak sebaliknya. Nah, maka apabila dia tidak tidak melakukan hal ini, dia malahan sebaliknya tadi melakukan KDRT, melakukan menyia-nyiakan, membuang anaknya malahan, maka itu menjadi dosa besar terhadap dia. Karena dia sudah menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Berarti ancamannya justru malah luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Menjadi dosa besar. Dosa besar. Karena dia dosa besarnya adalah dia munafik. Dah satu ciri munafik itu tidak menjalankan amanah. Berkhianat terhadap amanah yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Padahal jelas Allah sudah mengamanahkan padanya istri, suami diamanahkan istri. Itu juga istri diamanahkan kepadanya suami.
begitu punya anak, dia amanahkan anak kepadanya, maka dia wajib hukumnya menjaga, melindungi keturunannya ini. Menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah. Tidak boleh kita menyanyiakan amanah itu. Baik Ustadz, mungkin yang terakhir kesimpulan dari materi atau penjelasan kita tadi apa sebenarnya Ustadz? Ya, memang pada dasarnya tujuan kita hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu dalam hal ini adalah kita menjalankan seluruh aspek-aspek yang menuju terhadap ubudiyah kita kepada Allah. Salah satunya adalah menjaga keturunan. Jadi menjaga keturunan menjadi tujuan kita berkehidupan. Termasuk bagian di dalamnya adalah kita melakukan ibadah kepada Allah. Di antaranya menjaga betul-betul anak kita, keturunan kita. Jangan sampai mereka bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai dia melakukan yang dilarang oleh Allah SWT. Itu menjadi pembebanan pada kita semua. Nah, itu menjadi pedoman. Mudah-mudahan apabila kita bisa menjaga kehidupan kita ini dengan menjaga, memelihara keturunan tadi, maka mudah-mudahan kehidupan kita ini akan selamat di dunia, dan insyaallah pastinya juga akan selamat di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah, bahkan menjadi doa pamungkas. Nah, kita selalu membaca doa, pasti kita tutup dengan doa ini. Karena kenapa? Karena kita menginginkan bukan hanya bahagia di akhirat kelak, tapi juga kita harus bahagia di dunia. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah, sehingga akhirnya sia-sia kehidupan kita, tidak baik kita bermuamalah dengan keluarga kita, kemudian yang lebih besarnya adalah dengan masyarakat kita. Ketika kita tidak baik dengan keluarga, otomatis kita tidak akan baik dengan orang lain. Yang dilihat itu adalah dari keluarga kita. Lihat diri kita. Ketika diri kita baik, maka lihatlah keluarganya. Nah, itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan tadi. Tentunya mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal soleh buat kita bersama ya Ustadz. Amin, ya. amin. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia menemani kita dalam program acara Tanya Ustadz. Maka untuk dalam kesempatan kali ini jangan lupa like and share dalam program acara Tanya Ustadz. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.